dan kita lihat sebetulnya apa sih peran dari pemeriksaan BCR-ABL, terutama untuk yang kuantitatif. Nah, sebetulnya kalau di Prodia sendiri itu tersedia 2 pemeriksaan terkait dengan CML. Jadi ada BCR-ABL kuantitatif, juga ada BCR-ABL kualitatif. Nah, untuk yang kualitatif sendiri pasti Ibu Bapak sudah sangat paham ya bahwa pemeriksaan ini adalah untuk diagnosa ya, membantu konfirmasi diagnosa dari CML, mengetahui sebenarnya pasien tersebut memang betul CML dan tipenya apa begitu. Nah, kemudian setelah didiagnosa itu diberikan pengobatan dan dipantau dengan pemeriksaan BCR-ABL kuantitatif yang juga tersedia di Prodia. Jadi peran dari pemeriksaan BCR-ABL kuantitatif itu adalah untuk pemantauan respon pengobatan pada CML. Nah, untuk kualitatif sendiri, untuk pemeriksaan kualitatif ini kita mendeteksi BCR-ABL dengan yang menyandingkan onkoprotein P210 dan juga P190 yang terletak di sitoplasma, di mana kelebihan dari metode kita yang menggunakan multiplex PCR, yaitu adalah cepat, kemudian sensitif, memudahkan deteksi secara simultan dari 2 atau lebih gen pada reaksi yang sama, dan mengidentifikasi tipe transkrip, apakah B2, B2A2, apakah S1A2. Nah, ini Ibu Bapak bahwa metode itu ada tuh samping menggunakan whole blood EDTA ya, dan versi kerjanya satu sekali, dan hasilnya itu akan ada di 2 kerja gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini mungkin mengenai kualitas dari pemeriksaan BCR-ABL yang tersedia di Prodia gitu ya. Bagaimana sih Prodia bisa memastikan atau meyakinkan bahwa yang dideteksi itu adalah benar-benar gen BCR-ABL gitu ya. Jangan-jangan nanti saat periksa bukan gen BCR-ABL nih yang terdeteksi. Nah, kalau di Prodia itu spesifisitas primer pada PCR itu yang digunakan adalah benar-benar hanya yang pada tempat kita desain, yaitu dalam hal ini adalah fungsi BCR-ABL. Jadi kalau ada yang deteksi itu berarti memang benar ada fungsi BCR-ABL karena primernya itu spesifik untuk fungsi BCR-ABL. Kemudian panjang band pada hasil gel elektroforesis ini juga memastikan panjang band yang didapatkan di gel elektroforesis juga sudah sesuai dengan jurnal-jurnal acuan dan juga literatur, dan pada saat validasi juga betul menggunakan data sintetik dengan urutan yang sesuai dengan fungsi BCR-ABL, yaitu B3A2, B2A2, dan juga S1A2 yang positif. Dan untuk meyakinkan lagi, untuk band hasil elektroforesis diverifikasi, lalu dilakukan sequencing. Dan ini contoh BCR-ABL kualitas nanti bisa terlihat apakah memang pasien tersebut terdeteksi BCR-ABL, bentuk fungsinya itu apa, B2A2K, B3A, dan lain-lain, apakah dia mayor, breakpoint, gitu, ataukah minor, ataukah mungkin tidak terdeteksi adanya fungsi. Yaitu untuk wawasan saja mengenai pemeriksaan BCR-ABL kualitatif. Sekarang kita masuk untuk pemantauan menggunakan pemeriksaan BCR-ABL P210 kuantitatif, di mana pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi nilai transkrip fungsi BCR-ABL dari P20. Nah, tadi juga sudah disinggung ya mengenai molecular response atau MR, karena target itu adalah mencapai deep molecular response, yaitu mulai dari MR4, MR4,5 sampai MR5. Nah, dalam pemeriksaan ini kita ingin melihat sebetulnya seberapa banyak sih fungsi sel yang memiliki BCR-ABL di dalam sampel, gitu ya, karena dengan cara pengobatan diharapkan fungsi BCR-ABL itu akan berkurang ya seiring dengan waktu. Nah, dari sini kita bisa lihat sel-sel di dalam sampel yang mengandung BCR-ABL itu ada berapa banyak. Tetapi harus ada pembandingnya. Jadi misalnya kita tahu ternyata
sel yang mengandung BCR-ABL, fusi BCR-ABL itu ada 10 misalnya, ada 10 sel. Nah, 10 sel itu banyak atau sedikit sih? Nah, itu kita harus tahu pembandingnya. Misalkan 10 di dalam 15 sel, berarti banyak. Tapi kalau 10 di dalam 100 sel, itu pasti interpretasinya berbeda. Nah, dalam hal ini, kita membandingkan dengan sel yang mengandung ABL. Di mana sel normal, semua sel normal pun mengandung ABL. Ya. Jadi, bandingkan nih, apakah ada berapa sih jumlahnya sel yang mengandung fusi BCR-ABL yang memang spesifik terdapat pada leukemia, CML, dibandingkan dengan sel lainnya yang mengandung ABL. Nah, kemudian nanti kita laporkan di dalam hasil itu dalam international scale ya, atau IS. Nah, international scale itu berupa persen. Cara membandingkan seandainya 1%, ya 1% artinya ada satu sel di dalam 100 sel. Ya, ada satu sel yang mengandung BCR-ABL1 di dalam 100 sel yang mengandung ABL. Ya, jadi 1% ini setara dengan MR3 gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya misalkan 10%, berarti ada 10 di dalam 10 sel di dalam 100 atau 1 di dalam 10 sel, dan itu setara dengan cytogenetic response. Ya, dan kita berharap jumlah sel yang mengandung fusi BCR-ABL itu semakin sedikit. Ya, misalkan kalau MR 4,5 itu berarti 0,0032% gitu ya. Dan itu kita setara dengan MR 4,5. Gitu. Dan tujuan dari terapi TKI pada CML itu adalah tercapainya molecular response atau MR, tetapi harus stabil. Ya, stabil yaitu kurang dari 0,01 ya di bawah MR4 selama 2 tahun berturut-turut, tadi ya sudah dijelaskan juga. Nah, oleh karena itu sangat penting juga untuk melakukan pemeriksaan BCR-ABL kuantitatif untuk mengetahui kita sudah ada di posisi mana nih. Apakah di MR4 atau MR4,5 ataupun mungkin naik ya menjadi MR3 seperti itu. Nah, tadi juga, hasil tersebut nanti akan menentukan penanganan dari dokter ya. Jadi nanti dokter akan lihat hasil tersebut, kemudian apakah memang obat TKI-nya itu sudah efektif, ataukah ternyata kurang efektif sehingga harus diganti atau ganti dosis dan sebagainya, itu nanti dokter juga yang akan menentukan. Nah, untuk di Prodia sendiri, kita rentang deteksinya itu adalah 0,003% sampai 50%. Nah, ini memang berbeda dari sebelumnya karena kita ada perubahan katalog pertanggal 24 Mei 2022, ya, sehingga rentang deteksinya 0,003. Tetapi ini bisa mendeteksi hingga MR4,5 ya, di mana MR4,5 itu di angka 0,0032. Ya, jadi kita bisa mendeteksi sampai MR 4,5 dan paling tingginya 50%. Jadi kalau terdeteksi lebih dari 50%, diharapkan tertera lebih dari 50%. Seperti itu. Dan ini berlaku untuk fusi B2A2 dan juga fusi B3A2. Begitu ya. Jadi tadi ya, kalau kita bagi MR 4,5 di 0,032, nah kita bisa mendeteksi sampai di bawah ini. Ya, jadi kita bisa deteksi sampai MR 4,5, di mana MR 4,5 juga sudah masuk ke dalam kategori Deep Molecular Response. Nah, ini contoh hasil, ya, jadi di hasil ini juga sudah dicantumkan LOK dan juga LOD, dan ini juga hasil perjuangan Pak Andrian ya, pada saat itu mengusulkan ke Prodia, cantumin dong gitu ya, di hasil supaya pasien juga bisa melihat kalau tidak terdeteksi itu artinya ada di bawah angka berapa gitu ya. Nah, akhirnya sudah kita cantumkan di sini, jadi LOD-nya itu di 0,0032%, setara dengan MR 4,5 ya. Nah, ini contoh hasil, kalau misalkan ternyata hasilnya 0,092 dengan MR 3,04, yang pasti nilai rujukannya tidak terdeteksi. Nah,
Ini sedikit informasi teknis mengenai BCR-ABL P210 kuantitatif. Kita menggunakan metode pemeriksaannya real-time reverse transkriptase kuantitatif polymerase chain reaction atau RT-qPCR. Sampelnya whole blood EDTA, kemudian yang dideteksi itu adalah yang P210, yaitu B2A2 ataupun B3A2, dan kita kerja setiap hari Senin sampai Sabtu, sehingga hasilnya itu lebih cepat ya dibandingkan kalau misalkan ada lab yang dikirim keluar misalnya, dan hasilnya itu 1 hari kerja atau besoknya gitu ya. Nah, kita juga kualitasnya tinggi dan dikerjakan di laboratorium yang sudah tersertifikasi CAP atau College of American Pathologists, di mana ini adalah akreditasi tertinggi di bidang laboratorium di dunia. Nah, untuk pasien-pasien LGK, kita juga sudah ada kerjasama, mungkin semua juga Ibu Bapak sudah tahu ya. Jadi khusus untuk pasien LGK, karena kita sudah ada kerjasama, nanti pasien datang ke Prodia, kemudian tunjukkan surat pengantar dari dokter, dan informasikan bahwa Ibu Bapak itu adalah anggota dari LGK, untuk mendapatkan tarif khusus. Jadi dalam pemeriksaan sudah ada ya tarif khusus untuk anggota LGK. Nah, kemudian dilakukan pengambilan darah, ambil hasil, dan kembali lagi ke dokter terujuk untuk berkonsultasi. Nah, kemudian tadi kalau kita melihat kan kita mau pengen jadi TFR ya, atau treatment free remission, di mana persyaratannya harus melakukan pemeriksaan BCR-ABL lebih rutin. Nah, tetapi memang tarif Prodia mungkin dirasa cukup tinggi, yaitu BCR-ABL kualitatif di 1,4 dan juga BCR-ABL kuantitatif di 4,3. Tetapi sampai saat ini kami sudah bekerja sama dengan 2 farmasi juga ya, yaitu yang pertama kerjasama dengan Amarox, di mana voucher ini kita dari Amarox-nya itu diberikan ke dokter, ini berlaku senasional, dan nanti dokter juga yang akan memilih atau memberikan voucher ke pasien yang memang sudah sesuai dengan kriteria, dan pasien itu membayar BCR-ABL kuali dan kuantinya free ya, dan semuanya itu ditanggung oleh Amarox. Dan yang kedua, kerjasama dengan Novartis, di mana Novartis itu juga sama, vouchernya sudah ada di dokter, kemudian dokter akan memberikan ke pasien, karena ada jangka waktunya harus 1 tahun. Nah, nanti pasien itu hanya membayar untuk BCR-ABL kuali itu 750.000 plus free hematologi rutin, dan BCR-ABL kuanti itu juga 750.000, dan ini sudah sangat-sangat membantu ya, mudah-mudahan ini juga sudah sangat membantu dari tarif normal, di mana tarif normalnya itu di 4,3, karena sisanya itu akan ditanggung oleh pihak Novartis. Begitu. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya, karena kita juga ingin ya memasuki treatment free remission, mudah-mudahan kita juga ada kerjasama ataupun mungkin ada keringanan biaya khusus ya untuk pasien-pasien TFR ini. Jadi untuk kesimpulannya, BCR-ABL kualitatif ini kita untuk untuk konfirmasi diagnosis CML dengan metode deteksi multiplex PCR, hasilnya cepat dan juga sensitif, dan memudahkan deteksi secara simultan dari 2 atau lebih gen pada reaksi yang sama. Sedangkan BCR-ABL P210 kuantitatif ini digunakan untuk melihat respon pengobatan pada pasien CML dengan menggunakan sampel darah, sehingga memudahkan pemantauan yang lebih sering. Kemudian pemeriksaan darah juga tidak dibatasi oleh kebutuhan kecukupan jumlah metafase, sangat reproducible, kombinasi sensitivitas, presisi, dan juga rentang dinamik yang luas, sehingga memudahkan kuantitasi yang dapat dipercaya dan memiliki batas deteksi terendah, dan dapat memantau hingga deep molecular response. Nah, mungkin itu saja sedikit mengenai pemeriksaan BCR-ABL baik kualitatif maupun kuantitatif. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Pak Andrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.